Aku Dira, siswi dari SMK Negeri 1 Jiwan. Jurusanku Teknik Komputer dan Jaringan. Asal daerah, aku dari Jabar, daerah Bogor, yap, Bojonggede. Terus hobiku banyak sih, misalnya bengong, gadong. Hobiku dengerin musik. Dulu cita-citaku kecil pengen jadi aktor, cuma karena masuk SMK TKJ, tiba-tiba pengen jadi desainer. Fun fact tentang aku tidak suka durian. Walau kata orang durian itu enak dan lezat, aku tetap tidak suka. By the way, menurutku, aku berpotensi di bidang MC. Selain itu, aku juga suka mengikuti organisasi dan lomba. Itu yang membuatku menjadi lebih percaya diri dan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mendemonstrasikan tugas akhir prakerin dari UPT Komputer mengenai membuat website biodata diri menggunakan HTML dan CSS. Apa itu website? Menurut Aziz Solekul, website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Terus apa aja sih jenis-jenis website itu? Di sini ada 3 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, website statis, personal website, dan client site. Website statis sendiri adalah website yang kontennya sangat jarang diubah, contohnya website landing page. Personal website adalah situs web yang berisi informasi pribadi seseorang. Client site adalah website yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya. Website ini cukup diakses melalui browser. Dan website saya ini termasuk di personal website. Terus fungsinya apa sih? Fungsi website adalah untuk menyampaikan informasi. Di zaman modern ini, website bisa digunakan sebagai platform pemasaran oleh pihak bisnis dengan menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui internet. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan salah satu bahasa pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Sebagian besar halaman yang kamu temukan pada internet kebanyakan menggunakan bahasa HTML. Terus kelebihannya dan kekurangannya apa aja sih? Kelebihan bahasa pemrograman atau HTML memiliki banyak sumber dan komunitas yang sangat besar, bersifat open source sehingga gratis untuk digunakan. Jadi bisa dijangkau oleh kalangan muda dan tua. Terus kekurangannya, bahasa pemrograman HTML hanya dapat diimplementasikan untuk halaman web statik. Jika ingin menambah fitur dinamis, pengguna dapat menggunakan bahasa pemrograman back-end, seperti JavaScript atau bahasa pemrograman back-end lainnya. Terdapat fitur baru yang tidak dapat dijalankan dengan cepat oleh web browser. Terus cara kerja bahasa pemrograman HTML itu gimana sih? Pertama-tama, kamu harus membuat dokumen HTML pada aplikasi editor HTML, seperti VS Code atau Visual Studio, Sublime Text, dan lain-lainnya. Lalu menyimpannya dengan format HTML atau HTML. File HTML dibuat bisa lebih dari satu tergantung kebutuhan file yang akan diperlukan. File-file yang telah dibuat ini berisi halaman utama, kontak, isi website, dan lain-lain. Berikut ini adalah link website biodata diri saya. Terus, di website saya ini ada 3 fitur, yaitu mobile friendly atau responsive, preloader, dan medsos. Menu yang ada di website saya. Yang pertama, beranda atau home, berisi sosmed saya, ucapan welcome to my website, dan ada about, service, dan kontak. Di about, kita ada berisi tentang asal jurusan keahlian saya dan keaktifan saya dalam berorganisasi di lingkup sekolah, visi dan misi.
Di sini service. Service ada menjelaskan tentang sedikit keahlian saya, yaitu mobile apps, database, Microsoft Office, digital marketing. Terus di kontak ini ada tentang alamat rumah saya. Di sini saya juga sudah menautkan Maps, lalu jika map tersebut dibuka, maka kalian langsung tertuju pada alamat rumah saya. Terus yang kedua, email, 3 telepon, 4 HP. Terus berikut adalah tampilan website saya tampak depan. Terus langkah awal coding. Yang pertama, buka text editor, membuat folder baru, kemudian beri nama tersebut dengan company profile. Yang kedua, membuat 2 folder di dalam folder company profile dan beri nama CSS dan image untuk gambar. Yang ketiga, lalu membuat file di dalam folder CSS dan diberi nama style CSS. Membuat file lagi di dalam folder image dan diberi banner JPG. Dan diberi nama banner JPG. Terus yang keempat, membuat 4 file di dalam folder company profile. Diberi nama index HTML, about HTML, service HTML, dan kontak HTML. Berikut adalah gambarannya. Terus di sini adalah codingan index HTML. Bisa dilihat ya. Mungkin bisa di zoom dari HP-nya. Terus di sini ada codingan style CSS. Halo guys, di sini aku mau ngasih sedikit tutorial nih mengenai menghosting sebuah website menggunakan GitHub. Oke, I'll show you how. Pertama-tama kita buka Google, kemudian kita cari di pencarian dan ketik GitHub. Di sini ada 2 pilihan, yaitu sign dan sign up. Di sini kita milih yang sign up aja karena kita belum mempunyai akun. Oke, di sini kita disuruh memasukkan email dan password. Password yang kita masukkan adalah password email ya. Di sini kita juga disuruh memasukkan username atau nama pengguna kita di dalam GitHub. Dan kita di sini akan verifikasi dengan cara mengisi captcha. Setelah itu kita submit. Kemudian kita cek email kita untuk mengecek kode verifikasi GitHub. Berikutnya kita disuruh sign in menggunakan email dan password yang telah kita buat di awal tadi. Kita pilih yang student, kemudian just me, terus kita continue. Kita pencet start project karena ini project pertama saya. Terus kita pilih yang free, yang tidak berbayar pastinya. Kemudian sudah, pencet new, kemudian kita repository name. Kemudian kita namakan web kita dengan biodata saya, lalu kita isi description-nya, lalu add readme filenya kita centangkan, kemudian kita create repository, lalu tunggu sampai muncul ketampilan berikutnya. Berikutnya kita upload file, terus kita copy, upload file yang kita mau hostingin ya, kita copy, kemudian kita tarik ke readme, lalu kita unggah. Ini masih proses ya. Lalu jika semua file telah terunggah, kita klik yang paling bawah itu, yaitu commit change. Di sini bisa dilihat ya kalau masih diproses. Sudah. Untuk mengupload filenya sudah berhasil, lalu kita pilih setting, lalu kita pilih packs. Kemudian kita ganti menjadi main dan kita ganti menjadi root, lalu kita save.
Ya, di sini udah ada tandanya ya, GitHub-nya. Page source-nya sudah ke-save ya. Di sini kita tinggal menunggu linknya muncul. Kira-kira 2-3 menitan ya. Nah, di sini sudah keluar linknya, kemudian kita pencet visit right. Sudah keluar website saya. Di sini berarti menunjukkan bahwa berhasil. Sudah ya, dari tadi kita sudah menampilkan video tentang bagaimana caranya menghosting website biodata diri saya. Terus, kesimpulan yang kita dapat adalah membuat website biodata dengan HTML dan CSS tidaklah sulit. Mulailah dengan menyiapkan editor teks dan membuat folder proyek. Kemudian buat struktur dasar HTML dengan menambahkan judul halaman dan informasi pribadi. Selanjutnya, tambahkan informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, dan minat serta hobi. Atau bisa yang lain-lain, ini menyesuaikan keperluan saja. Anda dapat menyesuaikan konten dengan informasi biodata pribadi Anda sendiri. Setelah selesai, simpan file HTML Anda dan buka dalam peramban web untuk melihat tampilan website biodata Anda yang telah berhasil dibuat. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Ya, boleh Fahrul apa? bagaimana cara menyisipkan komentar dalam HTML? Caranya kita cukup tekan apa yang kita mau sisipkan, terus kemudian kita pencet kontrol, lalu slash. Oh ya, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Oke, Mas Ade, boleh. apa yang dimaksud dengan prododer? Apa? Apa yang dimaksud dengan prododer? Ulangi? Apa yang dimaksud dengan prododer? Oh, proloader atau Ya, layar muatan itu. ya. Ya, salah. Preloader sendiri adalah elemen animasi yang muncul sebelum konten utama. Sebelum konten utama halaman web dimuat. Terus fungsinya itu memberitahu agar website saya ini masih di loading. Jadi kayak preloader itu sama dengan loading gitu loh. Ya. Oh, gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Oh ya, boleh Mbak Fitria. apa yang dimaksud dengan mobile friendly? Mobile friendly sendiri adalah website yang dirancang untuk dapat diakses dengan mudah di perangkat mobile seperti tablet atau HP. Jadi gambarannya tuh simpelnya gini. Jadi kan kalian mengakses website saya itu menggunakan HP. Jadi tampilan website saya itu menyesuaikan HP kalian. Jadi tidak terpotong gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh, boleh, Mbak Monica. Apa perbedaan CSS dan HTML? Perbedaan CSS dan HTML. HTML sendiri adalah bahasa markup yang menentukan struktur dan konten halaman web, seperti teks, gambar, dan tautan. Sedangkan CSS adalah bahasa style sheet yang mengatur gaya dan tata letak elemen HTML, seperti warna, font, jarak, dan tata letak. Sudah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nggak, saya mau tanya, Ya, boleh. apa saja jenis-jenis text editor yang digunakan untuk pengembangan website? Kalau boleh tahu, Kak. Baik, saya jawab ya. Yang saya tahu adalah ada Sublime Text, VS Code, Bluefish, dan Atom. Dan saya di sini
aplikasi editornya aplikasi text editornya saya memakai Sublime Text. Sudah mungkin ada mau ditambahkan lagi? Saya mau bertanya, Baik, Mbak Nafiu. kamu kan jurusan TKJ. Nah, gimana caranya sih kamu bisa membuat website mengenai data diri? Di sini saya belajar dengan melihat YouTube, yaitu autodidak. Jadi saya melihat YouTube, terus saya praktek Yes, gitu. Terus saya menanya-nanya juga sedikit sama teman-teman saya yang dari SMK Mejayan, yaitu kan jurusannya RPL. Saya sedikit nanya-nanya tentang bagaimana sih cara menghosting, terus kayak saya tanya-tanya juga konsultasi sama guru prakerin saya. Sudah? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya ini. Mungkin agak krik-krik ya, atau kurang jelas. Nanti bisa cari referensi-referensi lagi dari Google. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Alright,